Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yela Ayu Mardani. Di sini saya akan mempresentasikan kasus kelompok kami. Jadi kami mendapatkan kasus lucu, yaitu posyandu tidak aktif. Posyandu di suatu dusun itu hanya berjalan 3 bulan sekali. Kadar kurang aktif, ibu balita jarang yang datang, dan data pertumbuhan balita tidak terpantau dengan baik. Nah, di sini yang pertama untuk penyebabnya yaitu kurangnya minat dan kesadaran akan diri mereka sendiri, minimnya transportasi dari tempat yang sulit dijangkau, lalu kurangnya dukungan tokoh masyarakat dan kader kurang aktif karena minim pelatihan dan dukungan, kurangnya fasilitas yang memadai dan menarik, tidak ada aktivitas yang menarik di posyandu, waktu dan koordinasi yang kurang antar sesama. Lalu untuk dampaknya yaitu risiko stunting dan gizi buruk meningkat karena pertumbuhan dan perkembangan bayi tidak terpantau dikarenakan ibu kurang mendapat informasi mengenai pola asuh dan pemberian makan yang benar. Lalu keterlambatan deteksi penyakit pada bayi dan gangguan tumbuh kembang, keterlambatan deteksi pada kesehatan ibu, balita dan menyusui, cakupan imunisasi tidak optimal karena kurangnya pengetahuan ibu. Lalu yang ketiga, untuk rancangan strateginya, memberikan pelatihan, pendekatan, motivasi kepada kader untuk meningkatkan kemampuan mereka, melibatkan tokoh masyarakat dalam sosialisasi kepada masyarakat, khususnya ibu balita tentang pentingnya posyandu, mengaktifkan kembali jadwal rutin posyandu dengan memanfaatkan media sosial atau contohnya itu grup WA untuk mengingatkan jadwal posyandu setiap bulannya. Lalu menambahkan layanan yang menarik seperti demonstrasi masak MPASI yang sehat, lalu bisa juga senam balita. Lalu meningkatkan kualitas pelayanan di posyandu itu sendiri. Lalu yang keempat itu bentuk kerjasama lintas sektor. Yang pertama yaitu pemerintah desa, yaitu dukungan dana, fasilitas dan kebijakan. Lalu selanjutnya puskesmas, yaitu pembinaan kader, supervisi dan pelayanan kesehatan. Lalu tokoh masyarakat atau tokoh agama, yaitu meningkatkan partisipasi warga dengan cara mengajak dan memberikan contoh. Jadi contohnya itu tokoh agama dan tokoh masyarakat itu mungkin istrinya juga ikut posyandu seperti itu. Lalu di sekolah atau PAUD yaitu sosialisasi kesehatan dan tumbuh kembang. Lalu yang kelima, untuk indikator keberhasilan kegiatan posyandu, yang pertama ada indikator input, yaitu jumlah kader aktif itu lebih banyak, lalu untuk alat dan sarana posyandu itu tercukupi. Jadi untuk alat timbang, alat tinggi badan, berat badan itu semuanya lengkap di posyandu. Lalu yang kedua ada indikator proses, yaitu posyandu berjalan dengan rutin setiap bulannya dan kehadiran kader itu lebih diutamakan. Lalu indikator output yaitu cakupan jumlah kehadiran ibu dan anak itu meningkat, serta data pertumbuhan balita itu lengkap dan terpantau. Lalu yang terakhir yaitu indikator outcome, yaitu penurunan jumlah stunting dan peningkatan cakupan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.